Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti mata kuliah hari ini dengan baik. Materi kita hari ini adalah tendensi sentral. Perkenalkan, saya Berliana Devianti Putri. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Vokasi Universitas Erlangga dan saya juga salah satu tim teaching di mata kuliah ini. Tendensi sentral atau nama lain dari ukuran pemusatan data. Outline yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas mean atau rata-rata. Yang kedua, kita akan membahas median atau nilai tengah. Yang ketiga, kita akan membahas modus atau nilai yang paling sering muncul. Dan yang keempat, kita akan membahas hubungan antara mean, median, dan modus. Oke. Yang pertama, mean atau rata-rata. Cara menghitung mean atau rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Ini rumus dalam bentuk umumnya seperti ini. Sedangkan kedua rumus ini sama, yang membedakan adalah simbolnya. Untuk simbol X bar adalah rata-rata yang berasal dari data sampel. Sedangkan untuk simbol mu merupakan rata-rata yang berasal dari data populasi. Contoh soal data tunggal. Di sini ada sekelompok data, yaitu data 12, 17, 15, 10, 13, 15, 10, 10, 7, 5. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata pada seluruh data ini. Caranya adalah kita jumlahkan terlebih dahulu semua datanya, lalu dibagi banyaknya data. Banyaknya data dihitung dari ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data kedelapan, data ke-9, dan data ke-10. Jadi total banyak data ada 10 data. Lalu kita hitung seperti ini, yaitu 114 dibagi 10, dan didapatkan nilai rata-rata pada kelompok data ini sebesar 11,4. Ini untuk contoh soal data tunggal. Masih relatif mudah. Lanjut kita ke contoh data berbobot. Ini contoh soalnya. Maksudnya adalah tabel ini data yang bernilai 17 sebanyak 3 data. Data yang bernilai 15 sebanyak 1 data. Data yang bernilai 10 sebanyak 5 data. Dan data yang bernilai 13 sebanyak 2 data. Jadi di sini jumlah datanya adalah 3 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2. Yaitu ada 11 data. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata pada kelompok data berbobot ini. Caranya, kita tambahkan kolom ini, kolom nilai dikali frekuensi. Ya. 17 dikali 3 sebanyak 51. 15 kali 1 sama dengan 15. 10 kali 5 sama dengan 50. Dan 13 kali 2 sama dengan 26. Lalu kita jumlahkan, baik itu jumlah frekuensi maupun jumlah nilai dikali frekuensi. Hasilnya adalah 142 dibagi 11 dan didapatkan nilai rata-rata pada kelompok data ini sebesar 12,9. Di sini menggunakan simbol mu karena data ini berasal dari populasi. Lanjut. Untuk yang contoh soal data kelompok, ini, jadi di sini pada kolom pertama ini berisi tentang kelompok usia yang disajikan dalam bentuk rentang. Untuk kelompok pertama,
rentang usia 11 sampai 20 tahun. Kelompok kedua rentang usia 21 sampai 30 tahun. Rentang ketiga, kelompok 3 yaitu rentang 31 sampai 40. Kelompok 4 yaitu rentang 41 sampai 50 dan kelompok 5 rentang 51 sampai 60. Masing-masing kelompok memiliki banyak datanya sendiri-sendiri atau memiliki frekuensinya sendiri-sendiri. Dan total banyak data pada soal ini sebanyak 25 data totalnya. Lalu kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata pada contoh soal ini. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis kembali tabelnya, lalu kita tambahkan 2 kolom, yaitu kolom nilai tengah dan kolom perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nilai tengah ini berasal dari rentang dibagi 2. Jadi di sini rentangnya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi nilai tengahnya berada di 15,5, yaitu 15 ditambah 16 dibagi 2. Dapatlah 15,5. Kemudian 25,5, 35,5, 45,5, dan 55,5. Seluruh nilai tengah ini dikalikan dengan nilai frekuensi. Didapatkan seperti ini. Dan jangan lupa di akhir teman-teman harus menjumlahkan total dari frekuensi dikali nilai tengah. Lanjut, dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah sigma atau total dari F frekuensi dikali M nilai tengah dibagi banyaknya data. Jadi kita tinggal memindahkan saja untuk yang total F kali M ini didapatkan dari nilai yang sudah kita hitung ini. Kita pindahkan dibagi total banyaknya data, yaitu 25. Lanjut, ternyata hasilnya adalah 38,7. Artinya nilai rata-rata pada data berkelompok ini tadi sebesar 38,7. Lanjut. Yang kedua, setelah kita belajar nilai rata-rata, sekarang kita belajar mencari nilai median. Nilai median adalah pencarian nilai tengah yang berasal dari data yang sudah disusun urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu, baru nanti dihitung nilai tengahnya. Nih. Arti kata median adalah membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga median ini sering disebut sebagai ukuran letak. Contohnya seperti ini. Di sini ada di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari nilai tengahnya. Jangan lupa diurutkan terlebih dahulu datanya. Ternyata di sini datanya sudah urut. Kita tinggal membagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Karena di sini adalah data ganjil, maka kita dengan mudah untuk menentukan nilai tengahnya, yaitu nilai yang benar-benar tengah ada di angka 15. Jadi untuk kelompok data ini, nilai tengahnya bernilai 15. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal kedua, ada data genap. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total ada 8 data. Kita diminta untuk mencari nilai tengahnya.
harusnya nilai tengahnya kan ada di tengah-tengah ini. Jadi dia berada di tengah-tengah ini, maka ada rumus tambahannya. Rumusnya adalah data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Kebetulan di sini datanya kembar, 4 dan 5 sebesar 15, maka hasilnya pun juga 15. Ya, lanjut. Kita, nah, bagaimana dengan data kelompok? Untuk data kelompok ini, ada soal seperti ini, kemudian teman-teman diminta untuk mencari nilai median pada data tersebut. Caranya adalah yang pertama, pastilah kita salin dulu tabel dari soal, kemudian kita tambahkan kolomnya, yaitu kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif dan kolom tepi kelas. Kolom frekuensi kumulatif ini berasal dari frekuensi dia sendiri ditambah frekuensi sebelumnya. Nah, di sini kebetulan yang pertama frekuensinya 5, maka frekuensi kumulatif untuk yang baris pertama bernilai sama, karena 5 ditambah 0. Lalu yang kedua, baris kedua, frekuensinya adalah 2, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 5, sama dengan 7. Untuk baris yang ketiga, frekuensinya 3, maka dia 3 ditambah 7, sejumlah 10. Baris keempat ada 10, maka frekuensinya 10 ditambah 10, yaitu 20. 5 ada 25. Maka untuk cara kita meng-cross-check apakah kita sudah benar dalam membuat frekuensi kumulatif adalah melihat baris paling bawah, kemudian dibandingkan dengan jumlah totalnya. Di sini harus sama angkanya. Kebetulan di sini ada 25, maka total datanya harus sama-sama 25. Oke, ini frekuensi kumulatif. Lanjut kita ke kolom tepi kelas. Tepi kelas ini didapatkan dari angka rentangnya dikurangi 0,1. Jadi karena di sini angka rentang pertamanya adalah 11, dikurangi 0,1, maka menjadi 10,9. Baris kedua 21, maka menjadi 20,9. Baris ketiga, keempat, kelima, sama. Seperti itu. Ya. Lanjut, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah B, ini adalah tepi kelas, ditambah N per 2, N ini adalah jumlah data, dikurangi frekuensi, dibagi frekuensi kumulatif, dikurangi frekuensi, dikali interval. Maka, langkah yang pertama kita hitung N per 2-nya terlebih dahulu. N per 2, yaitu total datanya 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nah, berarti untuk jumlah data 25 data ini, nilai tengahnya berada pada data ke 12,5. Nah, data ke 12,5 itu berada di baris keempat. Kenapa? Karena 12,5 ini dilihat dari frekuensi kumulatif. Untuk baris pertama, di sini dia untuk data ke-1 sampai data ke-5. Sedangkan baris kedua, ini data ke-6 dan data ke-7. Baris ketiga, ini data ke-8, 9, 10. Dan baris keempat, ini data ke-11 sampai data ke-20. Maka data ke-12,5 ini pastilah dia berada di sini. Ya. Kemudian lanjut, kita ke langkah kedua, kita masukkan ke rumusnya. Untuk nilai B pada
baris ini sebesar 40,9. Maka kita masukkan 40,9. Ditambah N per 2-nya kita dapatkan dari sini, yaitu 12,5 dikurangi 10. 10 ini adalah frekuensi nilai baris yang kotai merah. Kemudian dibagi FM, frekuensi kumulatif ini didapatkan dari ini. Frekuensi kumulatif pada kotak yang berwarna merah dikurangi frekuensi dirinya sendiri. Dikali I, ini adalah interval. Interval ini didapatkan dari perhitungan rentang dari 41 sampai 50. Jadi caranya adalah 50 dikurangi 40, 50 dikurangi 41 ditambah 1. Jadi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi intervalnya sebesar 10. Lanjut, kita tinggal menghitung dan didapatkan nilai mediannya sebesar 43,4. Jadi, untuk soal ini tadi, nilai mediannya sebesar 43,4. Lanjut. Yang ketiga adalah nilai modus. Jadi, ukuran pemusatan itu juga bisa dibuktikan dengan pencarian nilai modus. Nilai modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai modus ini fungsinya untuk mengetahui tingkat seringnya terjadinya sesuatu. Nah, kelompok data dapat memiliki 2, 3, bahkan 4 atau lebih nilai modusnya. Contohnya ini. Di sini ada kelompok data, kemudian kita cari mana yang nilainya sering muncul atau paling banyak nilai kembarnya. Di sini kita lihat, oh ternyata 15 sama 15 ini yang sering muncul karena dia bernilai kembar. Maka nilai modus pada kelompok data ini sebesar 15. Lanjut, kita ke contoh soal data kelompok. Nah, masih sama soalnya, kita diminta untuk mencari nilai modus. Nah, pencarian nilai modus pada data tunggal maupun data kelompok ini relatif mudah. Penyelesaiannya, pastilah kita diminta untuk menulis kembali tabelnya, lalu kita tambahkan kolom tepi kelas. Tepi kelas ini didapatkan dari rentang ini ya teman-teman. Lanjut, kita masukkan ke rumus. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silahkan mencari baris yang nilai frekuensinya paling banyak. Ternyata nilai frekuensi paling besar ada di baris keempat. Nih. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Tepi kelas untuk baris keempat adalah 40,9. Kita masukkanlah ini 40,9 ditambah F0. F0 ini adalah frekuensi dirinya sendiri dikurangi frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi dirinya sendiri dikurangi frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi dirinya sendiri dikurangi frekuensi sesudahnya. Ini adalah frekuensi sesudahnya. Nih. Lanjut. Intervalnya sama, cara menghitung interval didapatkan dari rentang ini tadi. Ya. Lalu kita hitung, ternyata untuk nilai modus pada kelompok data ini sebesar 46,7. Jadi nilai 46,7 ini benar berada di baris keempat. Oke, jadi itu tadi contoh perhitungan nilai min, median, modus
pada kelompok data tunggal maupun kelompok data berkelompok. Terakhir, kita membahas hubungan antara min, median, dan modus. Apa hubungan antara ketiga ukuran tendensi sentral ini? Ternyata ketiga nilai ini berfungsi untuk menggambarkan distribusi suatu data. Contohnya ini. Apabila nilai min, median, dan modusnya ternyata bernilai sama persis, maka distribusi data yang tergambar akan berbentuk lonceng seperti ini. Simetris antara kanan dan kirinya. Itu ketika dia nilai minnya sama dengan median dan sama dengan modusnya. Lalu bagaimana jika ada salah satu nilai yang tidak sama? Seperti ini contohnya. Nilai modus lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil daripada nilai min. Maka gambar distribusi datanya juga tidak simetris. Alias dia menceng seperti ini. Ini dalam bahasa statistik disebut sebagai skewed. Skewed ya. Nah, kemencengan ini bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kalau dia menceng ke kiri, maka statusnya nilai modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari min. Tetapi kalau menceng ke kanan, seperti ini gambarnya, maka nilai minnya lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Jadi kebalikan antara menceng ke kiri dan menceng ke kanan. Ini hubungan antara nilai tendensi sentral atau nilai ukuran pemusatan data. Baik, itu saja untuk materi hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom forum dan silahkan teman-teman berlatih secara mandiri. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.